Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Miliki cara hidup yang baik. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam hidup kita sebagai orang percaya, seharusnya memang kita memiliki cara hidup yang baik dan benar. Tidak hanya di hadapan orang yang baik kepada kita, tidak hanya di hadapan orang tua kita, tidak hanya di hadapan keluarga kita, tidak hanya sekedar di hadapan para pemimpin gereja kita atau orang-orang yang kita sukai, melainkan sebagaimana dalam nats firman Tuhan pada hari ini, kita diminta untuk memiliki cara hidup yang baik di hadapan semua orang, termasuk juga orang-orang yang berusaha memfitnah kita, orang-orang yang berusaha melakukan yang jahat kepada kita, dan kita tetap berjuang untuk melawan segala keinginan daging kita. Sehingga, kenapa saya katakan keinginan daging? Karena ketika kita dijahati oleh orang, keinginan daging kita adalah untuk melawan mereka, membalas mereka. Namun pesan renungan harian sebagaimana yang disampaikan oleh 1 Petrus ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang pendatang dan perantau. Dipakai kata pendatang dan perantau, ada tafsiran yang mengatakan bahwa kita adalah pendatang dan perantau di bumi ini, dan surga adalah yang menjadi tanah kita atau yang menjadi kampung halaman kita. Karena kelak kita akan kembali ke kampung halaman kita. Dan di bumi ini kita hanya sebagai pendatang saja. Kita diminta, dinasihati untuk yang pertama menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sebagaimana yang saya katakan tadi, terkadang ketika orang berbuat jahat, keinginan daging kita adalah membalasnya. Tetapi nats firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kita tidak akan melakukan seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Plato, seorang filsuf, perilaku manusia mengalir dari 3 sumber utama: keinginan, emosi, dan pengetahuan. Benar sekali, ketika keinginan kita, keinginan daging kita untuk membalas, untuk melakukan hal yang jahat, maka dikatakan kita harus berjuang melawannya. Lalu yang selanjutnya diminta agar kita memiliki cara hidup yang baik, supaya ketika ada orang yang fitnah dan menganggap kita sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatan kita yang baik, yang memuliakan Allah. Bagaimana cara hidup kita tetap menjadi cara hidup yang baik, agar orang lain menyaksikan, melihat bahwa apa yang kita lakukan adalah yang benar di hadapan Tuhan. Abu Hamid Al-Ghazali, seorang filsuf, berkata, setengah tak percaya pada Tuhan di dunia ini disebabkan oleh orang-orang yang membuat tampilan jelek pada agamanya karena perilaku buruk dan kebodohan mereka. Bagaimana mungkin orang akan percaya dengan agama Kristen jika perilaku umatnya adalah barbar dan jahat? Karena itu mari kita miliki cara hidup yang baik dan benar.
Mari kita bentuk karakter dan perilaku hidup kita yang benar dan yang saleh, sehingga hal itu juga boleh menjadi kesaksian bagi orang lain dan mereka boleh diberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ampunkan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus menghidupi firman-Mu, sehingga kami memiliki cara hidup yang baik, kami memiliki cara hidup yang benar, kami memiliki cara hidup yang saleh, sehingga semuanya boleh kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk teman-teman yang senantiasa komit menonton dan mendukung channel YouTube ini. Engkau berkati mereka, Engkau balaskan mereka berlipat kali ganda. Engkau yang menolong mereka dalam segala kesusahan mereka. Engkau juga yang memberkati segala pekerjaan dan usaha mereka. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini. Kami belajar dari firman Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.